Halo semuanya, berjumpa kembali pada pembelajaran logika informatika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal tentang bentuk CNF dan DNF yang sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai membahas soal, saya akan mereview sedikit tentang syarat atau cara-cara membuat bentuk CNF maupun DNF. Oke, nah langsung saja perhatikan pada slide berikut ini. Nah, jadi sebagai review pada pertemuan pembelajaran kita yang kemarin, ingat CNF dan DNF itu hanya mengenal 3 operator, yaitu negasi, ya, kemudian konjungsi dan disjungsi. Ya, jadi hanya 3 bentuk atau 3 operator ini saja. Nah, untuk mengubah menjadi sebuah bentuk DNF dari sebuah pernyataan logika atau ekspresi logika, bentuk DNF adalah seperti ini. A1 OR atau disjungsi, A2 titik-titik OR, A yang ke I hingga A yang ke N. Dengan nilai dari A ini masing-masing adalah bentuknya seperti ini. Jadi di dalam A ini, ya, di dalam A1, A2 harus berbentuk seperti ini. Jadi contohnya seperti ini, P1 di dalamnya bukan menggunakan operator disjungsi lagi, tapi kebalikannya, yaitu menggunakan operator konjungsi. Ya, contohnya P1N, not P2, N, not P3. Jadi yang di dalam kurung ini kita menggunakan operatornya adalah operator konjungsi. Kemudian yang di luar kurung kita menggunakan operator disjungsi. Oke. Nah, kebalikannya dengan untuk bentuk yang CNF, ya, atau konjungtif normal form, kebalikannya berarti seperti ini, A1 N, A2 sampai N, A yang ke I sampai N, A yang ke N. Dengan A1, A2 dan seterusnya bentuknya seperti ini. Jadi di dalam kurung kita menggunakan operatornya adalah operator disjungsi atau OR. Contohnya bentuknya seperti ini, not P1 OR not P2 OR P3. Kemudian yang di luar kurung kita menggunakan operator konjungsi. Oke. Nah, jadi langsung kemudian untuk syaratnya, untuk mengubah menjadi sebuah CNF dan DNF, ya, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Jadi langkah-langkah pertama yang perlu kita kerjakan adalah yang pertama kita membuat tabel kebenaran dari sebuah ekspresi logika. Setelah kita mendapatkan tabel kebenaran tersebut, nah untuk bentuk DNF ambil nilai-nilai T pada kolom terakhir, ya. Jika A nilainya adalah true atau T disingkat menjadi T, maka lambang proposisinya adalah A. Sebaliknya jika A bernilai false atau F, maka lambang proposisinya adalah not A. Oke. Nah, kebalikannya untuk yang CNF, bentuk CNF, kalau yang DNF tadi untuk kolom terakhir kita mengambil nilai-nilai true, maka untuk yang CNF kita mengambil nilai-nilai false-nya. Oke, nah kemudian kebalikannya seperti ini juga sama. Jika A-nya T, kalau yang DNF menjadi A, sebaliknya kalau yang CNF itu menjadi not A. Kemudian jika A-nya bernilai false, maka lambang proposisinya adalah A. Oke, nah jadi langsung saja kita ke pembahasan soal. Oke. Ya, di sini ada 3 soal, ya, 1, 2, 3. Kita akan bahas satu persatu soal di sini. Dimulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama seperti ini, A, N, buka kurung, not B jika dan hanya jika C, jika maka C. Oke, nah jadi langkah pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah kita membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Ya, tabel kebenaran di sini ada 3 operan yaitu A, B, C. Nah, kita isi dulu 3 nilai di sini, kemudian negasikan nilai B. False menjadi true, true menjadi false. Oke, nah kemudian kita membuat untuk
pernyataan logika ini dulu. Not B jika dan hanya jika C, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita membuat pernyataan logika untuk yang ini, ya, hasilnya ini, dan hasil akhirnya ada di kolom yang terakhir ini. Oke, nah jadi syarat untuk membuat CNF maupun DNF, ambil yang hanya kolom terakhir dulu, ya. Jadi untuk yang DNF, ambil yang nilai-nilainya true. Jadi di sini untuk DNF ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sebanyak 7 kolom untuk DNF. Sementara yang untuk CNF itu hanya ada 1 kolom, yaitu yang bernilai false. Oke. Jadi di sini sampai di sini ini saya buat warnanya dulu. Oke, disimbolkan dengan warna kuning seperti ini, ya. Oke, nah ini untuk yang ini adalah untuk yang DNF, ya, yang tidak berwarna untuk CNF. Oke, nah cara konversinya cukup gampang, ya. Jadi ini T. Nah perhatikan di kolom A, B, C ini. Oke, nah karena A-nya bernilai true, ya, A-nya bernilai true. Oke, A-nya di sini adalah false. Karena A bernilai false, maka itu menjadi not A. Di N kan, ya, simbol dari konjungsi N. B-nya juga false, maka menjadi not B. N kan lagi dengan C, C-nya adalah false, berarti not C. Oke, nah kemudian untuk yang di luar kurung kita menggunakan operator disjungsi atau OR. Oke, seperti ini. Nah lanjut ke baris yang kedua, ini baris yang kedua. Oke, nah false berarti not A, N false juga untuk B-nya not B. Untuk nilai C bernilai true, maka menjadi C. Oke, next berikutnya untuk baris yang ini di OR-kan dengan ini A-nya false berarti not A, B-nya bernilai true berarti B, C-nya bernilai false berarti not C. Next baris yang berikutnya di OR-kan dengan A-nya bernilai false berarti not A, B-nya true, C-nya true berarti B dan C. Oke, next baris yang berikutnya langsung saja true, false, false berarti A, not B, not C. Oke, next baris berikutnya langsung true, false, true berarti A, not B, C. A, not B, C. Oke, baris yang terakhir adalah ini. Nilainya semuanya bernilai true berarti A, B, C. Oke, A, OR, A, N, B, N, C. Oke, selesai untuk pernyataan mengubah menjadi bentuk DNF. Oke, nah yang berikutnya adalah kita mengubah ke bentuk CNF, konjungtif normal form. Di sini kebetulan cuma ada 1 baris. Nah ingat, kalau untuk konjungtif jika A-nya bernilai true maka dia menjadi not A, jika A-nya bernilai false maka menjadi A saja. Oke, nah kita lihat di sini ini true berarti ini not A, B-nya true berarti not B, C-nya false berarti C, berarti not A or not B or C. Oke, selesailah untuk satu ekspresi logika ini, kita sudah mengubah menjadi bentuk DNF dan CNF-nya. Oke, nah kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Soal 2, oke. Nah soal yang kedua bentuknya seperti ini, A N not B or A N B N C. Oke, jadi sama seperti tadi, buatlah tabel kebenarannya terlebih dahulu. Lihat di kolom yang terakhir, yang bernilai true itu untuk DNF, yang bernilai false itu untuk CNF. Oke, ini kita berikan warna dulu. Nah, yang berwarna untuk DNF 2 baris ini, berarti hanya 2 baris. Oke, perhatikan baris yang pertama ini dulu. Oke, nah A-nya true berarti A, B-nya true berarti B, C-nya false berarti not C. Berarti A, N, B, N, not C. Baris yang berikutnya true, 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 semuanya bernilai true berarti A, B, C. Oke, nah selesailah untuk bentuk yang DNF.
Oke, next kita ke bentuk CNF. Perhatikan baris-baris yang false. Di sini false semua, ya. Berarti ada 6 baris. Untuk baris yang pertama, false, false, false. Berarti jika ingat seperti yang tadi, jika A-nya false, maka lambang proposisinya adalah A. Ya, sebaliknya, kalau true, lambang proposisinya adalah not A. Jadi ini A, ini B, ini C. A, B, C. Baris yang kedua, A, B, not C. A, B, not C. Baris yang ketiga, A, not B, C. A, not B, C. Oke. Baris yang keempat, ini A, not B, not C. A, not B, not C. Baris yang kelima, true, false, false. Not A, B, C. Not A, B, C. Baris yang terakhir, true, false, true. Berarti ini not A, ini B, ini not C. Not A, B, C. Ya, not A, B, not C. Oke. Oke. Nah, inilah untuk soal yang kedua, jawabannya adalah seperti ini untuk DNF dan CNF. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nah, bentuk untuk ekspresi logika dari soal terakhir cukup sederhana. Jika A maka C, N, jika B maka A. Buatlah tabel kebenarannya. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan kolom terakhir seperti ini. Lihat kolom-kolom yang bernilai true untuk DNF. Ini kita warnai dulu. Oke, jadi di sini ada 4 baris untuk yang DNF ya, atau yang bernilai true. Kemudian ada 4 baris untuk yang CNF yang bernilai false. Kita konversi dulu ke bentuk DNF terlebih dahulu. Nah, baris yang pertama, false, false, false. Berarti not A, not B, not C. Not A, not B, not C. Baris yang kedua, false, false, true. Not A, not B, C. Not A, not B, C. Baris yang ketiga, true, false, true. A, not B, C. A, not B, C. Cocok ya. Nah, baris yang terakhir true semua, berarti A, B, C. Oke. Nah, nextnya untuk yang CNF. Berarti kita ambil hanya yang kolom terakhirnya bernilai false. Berarti yang ini ya. Baris yang pertama dulu false. False, true, false. Berarti A, not B, C. Ya. A, not B, C. Sama. Oke. Baris yang berikutnya nih, false, true, true. Berarti A, not B, not C. A, not B, not C. Oke. Next, true, false, false. Berarti not A, B, C. Not A, B, C. Baris yang terakhir, true, true, false. Not A, not B, C. Not A, not B, C. Nah, demikianlah untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita sudah mendapatkan bentuk DNF dan CNF-nya sebagai berikut. Oke, nah semoga pembelajaran ini bisa dimengerti dan dipahami. Ya, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan atau di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.